Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat vlog Makrifat Bisnis. Kali ini saya akan mereview tentang perkembangan 1 tahun yang lalu. Karena banyak yang meminta tentang review perkembangan 1 tahun yang lalu. Apa itu? Yaitu perkembangan komunitas KUB, kelompok usaha bersama, KUB Mandiri Desa Tutul. Nah, KUB Mandiri Desa Tutul saya mereview tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kita lihat grupnya ya. Ini bermula dari grup. Oke, saya kecilkan layarnya. Nah, saya kecilin layarnya. Jadi ini kelompok komunitas KUB. Di komunitas KUB Mandiri Tutul atau KUB Mandiri Tutul itu pada review berikutnya saya mengupas menjelaskan bahwa di dalam KUB Mandiri ini saya saat itu menjabat sebagai sekretaris katanya. Ya, di KUB Mandiri ini memiliki project plan disusun akan melahirkan KUB-KUB yang banyak sekali sampai sekian puluh, sampai 60, sampai 100. Itu 1 tahun yang lalu project plan-nya. Yang namanya KUB secara organisasi, KUB itu adalah kelompok usaha bersama. Artinya di dalamnya harus membangun usaha bersama. Kalau di dalamnya bukan membangun usaha bersama, itu namanya bukan KUB. Ya, jadi kelompok KUB itu kelompok usaha bersama. Kalau di dalamnya nanti ternyata prakteknya itu usaha sendiri-sendiri, itu namanya bukan KUB. Saya katakan itu namanya bukan KUB. Sesuai dengan kode etiknya, sesuai aturan yang berlaku bahwa KUB itu kelompok usaha bersama. Secara badan hukum. Nah, alhamdulillah di Tutul ini salah satunya. Saya nanti akan mengupas bagaimana perkembangan daripada pengrajin desa Tutul, hakikatnya itu bagaimana. Nanti saya kupas di dalam vlog channel Makrifat Bisnis ini. Nah, itu dalam bahasan bukan channel marketing ini, tapi channel komunitas. Karena di dalam channel Makrifat Bisnis ini ada jualan, yang saya sebut itu channel YouTube Marketplace Makrifat Bisnis. Ada kategorinya yaitu pembahasan review tentang UMKM dan tutorial bagaimana mencapai penjualan di dalam marketplace. Itu yang saya bahas di dalam YouTube Makrifat Bisnis. Dan juga beberapa aktivitas-aktivitas sosial terkait sama kegiatan penjualan craft yang menyangkut tentang UMKM, pariwisata. Nah, karena wisata craft itu juga luar biasa pemasarannya, potensinya juga. Nah, di dalam KUB Mandiri, dulu saya asumsikan, saya prediksikan akan melahirkan sebuah banyak KUB. Banyak KUB terbentuklah dan di dalamnya membentuk usaha. Di dalamnya itu membentuk usaha. Itu project plan-nya ke sana. Tapi 1 tahun berjalan, KUB Mandiri alhamdulillah benar melahirkan sekarang lebih dari 60 KUB dan sudah terbentuk galeri-galeri dan pengrajin itu sudah melakukan kegiatan bisnis online-nya masing-masing dan di dalamnya membangun rumah-rumah galeri KUB. Sehingga produk-produknya diferensiasinya luar biasa, berkembang dengan pesat. Tentang apa itu produk-produk KUB yang terkait sama handicraft itu berkembang dengan pesat. Yang jadi ironi dalam perjalanan KUB Mandiri ini setelah bangun kantor, itu betul bangun kantor, bangun rumah, tapi kemandirian, benar namanya KUB Mandiri, ternyata berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini unik. KUB Mandiri Desa Tutul itu adalah KUB Mandiri berjalan sendiri-sendiri. KUB Mandiri kelompok usaha mendirikan usaha berjalan sendiri-sendiri. Artinya berjalan sendiri-sendiri, tapi secara organisasi, secara sinkronisasi mereka saling berhubungan ya. Cuman KUB Mandiri kelompok usaha bersama menjadi kelompok usaha berdiri sendiri-sendiri. Itulah KUB. Ya memang ya nggak apa-apa lah, itu fenomena unit usaha. Tapi secara organisasi KUB Mandiri solid. Anggotanya sekarang sudah berapa ini kita cek. Kalau dulu 110, nah sekarang sudah mentok 252 anggota daripada KUB Mandiri ini sudah 252. Nah, kegiatannya ternyata sudah membentuk usaha-usaha yang prakteknya adalah mendirikan usaha sendiri-sendiri. Nah, begitu juga KUB Mandiri yang dipusatkan di kantornya namanya Mulyadi. Ternyata Mulyadi ini membentuk KUB sendiri. Nah, setelah menguasai belajar ilmu online bersama-sama, maka mendirikan usaha KUB Mandiri. Mulyadi mendirikan online shop namanya KUB.
UB 01, 02, dan seterusnya. Kemudian anaknya sendiri, istrinya sendiri, satu keluarga itu mendirikan unit usaha sendiri-sendiri yang berjalan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya QB Mandiri berjalan seiring seperti itu. Jadi berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi prakteknya semuanya itu usahanya berjalan sendiri-sendiri, kegiatannya gitu-gitu. Saudara ditelepon masuk. Nah, di dalam prakteknya itu terjadi usaha sendiri-sendiri. Begitu juga yang mendirikan galeri-galeri bersama, mereka membentuk galeri sendiri-sendiri. Nah, inilah perkembangan daripada kelompok usaha QB Mandiri itu bersaing secara sehat, secara alami. Tetapi apa yang terjadi? Prediksi saya betul. Ketika usaha ini berjalan sendiri-sendiri, yang terjadi adalah hancur-hancuran dan perang harga luar biasa. Begitu juga Marifat Bisnis terlibat di dalamnya, mau tidak mau hancur-hancuran juga harga yang terjadi. Hancur-hancuran pertama terjadi pada produk yang itu akar bahar. Nah, jenis begini, akar bahar seperti ini. Ini hancur-hancuran Marifat Bisnis sudah bersaing hebat. Ini bahan, ini akar bahar. Akar bahar juga bersaing ketat, hancur-hancuran luar biasa. Yang dulu harga 100, 200, 300 ribu, sekarang 60 ribu, 30 ribu diberikan. Nah, jadi perang hancur-hancuran di level akar bahar. Sehingga yang punya modal besar akan bermain dan seterusnya. Nah, lagi-lagi ini yang tidak diinginkan. Kemudian setelah akar bahar hancur-hancuran terjadi kepada Once pipa rokok. Pipa rokok di level abal-abal sama. Yang dulu itu eceran 10.000, 7.000, sekarang 5.000, 4.000, 3.500. Sama, hancur-hancuran juga di kelas medium. Begitu juga yang kelas etnik ya. Itu terkait sama tulang duyung lagi ngetren, tanduk kerbau yang begitu tren juga. Yang dulunya itu 100.000, 150, sekarang hanya 25.000, 35.000. Nah, inilah perkembangan pesat luar biasa daripada QB Mandiri yang hasilnya adalah dari prediksi saya 1 tahun itu adalah hancur-hancuran harga yang luar biasa. Nah, itu prediksi daripada yang saya ramalkan 1 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun yang lalu visionernya adalah mendirikan unit usaha bersama-sama untuk mengantar harga hancur-hancuran itu. Nah, itu yang terjadi. Ternyata yang terjadi sekarang ini adalah hancur-hancuran harga dan mereka bersaing mendirikan usaha sendiri-sendiri. Nah, ini terkait prediksi project plan yang pertama gagal, yaitu QB Mandiri akan membentuk kelompok usaha dengan crowdfunding, ternyata tidak terjadi. Begitu susahnya dibentuk, akhirnya mereka mencari modal sendiri-sendiri, membuat usaha sendiri-sendiri, dan terjadilah gerakan membangun rumah sendiri-sendiri, rumah usaha, unit usaha, rumah produksi, dan rumah digital marketingnya sendiri-sendiri. Sehingga terjadilah peperangan yang hebat di marketplace, di medsos, di WA, di online dan offline-nya perang harga yang luar biasa. Terjadilah hancur-hancuran harga, perang yang sangat signifikan. Nah, ini siapa pemenangnya dan juga nggak jelas, nggak ada pemenang, nggak ada yang kalah. Jadi semuanya saling berkompetisi, saling baik-baikan, bagaimana memperbaiki kualitas, api-api dan seterusnya lah. Jadi bersaing di level ini. Nah, inilah prediksi perkembangan terjadi QB. Sekarang masih ada 60 rumah galeri. Kalau 200 ini memang di dalam QB Mandiri ini anggotanya tidak semuanya adalah pengurus produsen. Ada juga yang marketing, yang memasarkan. Ada yang memasarkan dan juga ada sebagian dari dinas, dan komunitas pengamat UMKM atau bagian mentoring UMKM. Nah, inilah review 8 menit saya dalam penyajian materi ini. Akan saya lakukan 10 menit. Saya coba buka sinyal itu linknya QB di channel YouTube saya seperti apa coba. Nah, dulu prediksi saya begitu. Nah, saya buka QB Mandiri. Ini masuk di channel YouTube saya. Coba, waduh, ini wifi saya di rumah mati sehingga pakai HP, sehingga tidak langsung koneksi ya. Nah, ini maaf sinyalnya lemot. Channel Anda. Saya ketik QB Mandiri. Oh, karena sinyalnya lemot, mohon maaf, jadi saya tidak bisa melanjutkan. Nah,
inilah review saya tentang perkembangan Kubi Mandiri bagian kedua. Kubi Mandiri bagian kedua. Nah, itu nasib Kubi Mandiri. Ini pakai sinyal HP jadi lemot. Nah, ini review yang pertama, review nasib dan project plan Kubi Mandiri Handicraft Jember masa depan. Nah ini ya, kita lihat ini video saya yang dulu pada saat pertama kali upload tentang review Kubi Mandiri yang pertama. Iklan stop. Ini sinyalnya muter-muter karena menggunakan wifi HP. Nah ini muter-muter. Baik di marketplace, baik di e-commerce, baik di medsos atau di Facebook. Sehingga peperangan sengit itu pasti akan terjadi ketika kita sudah lebih dari 10 galeri ini. Memang di mulut kita tidak terjadi peperangan, tapi prakteknya akan terjadi perang sesama anggota dan internal Kubi. Di sini akan bukan kekuatan modal, tapi kekuatan pasar secara online dan offline. Ini tidak baik untuk anggota Kubi ke depan. Saya menyarankan yang disebut Kubi itu kan kelompok usaha bersama, sebuah proses usaha yang di bawahnya mirip ya harus dikelola seperti koperasi, tapi di bawahnya kelompok usaha bersama. Ingat, Kubi adalah kelompok usaha bersama. Kalau dikatakan kelompok usaha bersama, saat ini Kubi sudah hebat, sudah yakin, sudah anggota sudah solid, perdagangan sudah terjalin, tapi belum ada kelompok usaha bersamanya. Ketika ini tidak kita mulai bangun, maka akan terjadi krisis. Krisis yang pertama adalah krisis manajemen. Yang pertama, yang kedua adalah krisis sistem, yang ketiga adalah krisis kepercayaan. Nah, demikianlah review daripada perkembangan Kubi Mandiri Desa Tutul. Nah, sebagai komunitas, salah satu komunitas yang ada di Desa Tutul, sentral industri kerajinan handicraft terbesar di dunia. Saya katakan di dunia ya. Kenapa? Karena satu desa lebih dari 5.000 pengrajin. Di dunia ini belum ada. Jadi Kubi Mandiri di Desa Tutul adalah desa terbesar pengrajinnya di dunia. Terima kasih telah mengunjungi channel Vlog Marifat Bisnis, mengupas tajam, aktual, dan terkait berita-berita tentang UMKM, tentang kerajinan, rumah produksi, dan wisata craft, serta hal-hal terkait di dalamnya, termasuk mentoring-mentoring tentang pelatihan-pelatihan online shop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.